أنت حاضر في الحضرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel kesayangan kita, Serambi Kalam. Sebagai salah satu rukun iman, kita harus mengimani Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul sangatlah banyak. Banyak perbedaan pendapat di antara para ulama terkait jumlah Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan jumlahnya banyak tanpa menyebutkan jumlah persisnya berapa. Dan ada juga yang menyebutkan jumlah persisnya, sebagaimana riwayat Abu Umamah bahwa Abu Dzar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, berapa jumlah persis para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi 124.000 orang. 315 di antara mereka adalah Rasul. Banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.288 dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Mishkah. Namun sebenarnya masih banyak lagi nabi yang tak terjelaskan tapi ada dalam berbagai riwayat seperti Nabi Khidir, Nabi Yusha, dan Nabi Hanzalah. Ya, nama Nabi Hanzalah mungkin sangat jarang didengar. Ia merupakan salah satu nabi yang diutus kepada salah satu kaum. Kisah Nabi Hanzalah sangat menarik untuk didengar karena banyak hikmah dan perjuangan dalam dakwahnya. Simak ulasan berikut bila ingin tahu dengan beliau. Tapi sebelum melanjutkan kisah selengkapnya, silakan subscribe dan share ya, agar kita sama-sama mendukung channel ini dengan menebar kebaikan dakwah Islam. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah Islami inspiratif lainnya. Tonton sampai selesai ya. Di dekat telaga bermukim kaum ras penyembah berhala. Nabi Hanzalah alaihissalam masih keturunan dari Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya ke kaum ras tersebut. Namun sangat banyak dari kaum ras yang mendustakan sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah gunung Falaj di dekat kaum ras, ada seekor burung angkok. Burung angkok adalah burung yang sangat besar. Konon bentangan sayapnya dapat menutupi sinar matahari. Memiliki warna yang sangat banyak dan lehernya menyerupai leher unta. Sayangnya burung angkok adalah pemakan daging, sehingga tidak tanggung-tanggung semua hewan besar jadi mangsanya. Bahkan manusia pun menjadi salah satu dari menu binatang ini. Saat telur burung-burung ini menetas, banyak manusia baik dewasa hingga anak-anak menjadi mangsanya. Tidak hanya burung dewasa, bahkan burung yang baru menetas pun memangsa anak-anak. Akhirnya kaum ras mengadu pada Nabi Hanzalah alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melenyapkan burung-burung angkok ini. Hasilnya, seekor demi seekor angkok berjatuhan dari angkasa dan terbakar, hingga tidak ada lagi burung angkok yang tersisa di dunia ini. Setelah lenyapnya burung angkok, Nabi Hanzalah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum ras yang masih menyembah berhala. Sayang sekali, tidak ada satupun kaum ras yang beriman kepada Allah kecuali seorang budak berkulit hitam. Kaum ras yang geram dengan dakwah Nabi Hanzalah alaihissalam berencana untuk membunuh beliau dengan memasukkan ke dalam sumur dan menutupnya dengan batu. Namun budak tersebut merasa kasihan dengan Nabi Hanzalah alaihissalam. Setiap hari budak tersebut memberikan makanan pada sang Nabi agar dapat bertahan hidup. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Budak tersebut sengaja dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak sempat memberi makanan.
Ternyata Allah menidurkan budak tersebut sampai 7 tahun, sehingga saat membuka sumurnya tidak ditemui Nabi Hanzalah alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mewafatkan Nabi Hanzalah tanpa sepengetahuan budak tersebut. Akhirnya suku Ras terkena azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa ada yang selamat, namun beberapa tidak. Demikian kisah dari Nabi Hanzalah alaihissalam, Nabi yang jarang diketahui oleh banyak orang. Nama Nabi ini ada dalam beberapa riwayat, salah satu tafsir Ibnu Katsir. Para ulama memiliki kedudukan yang mulia dan agung di sisi Allah. Allah telah meninggikan derajat mereka dan mengistimewakan mereka dari yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dalam sebuah athar yang populer disebutkan, Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah seorang alim atau seorang penuntut ilmu atau seorang penyimak ilmu yang baik atau seorang yang mencintai ahli ilmu, dan janganlah jadi yang kelima, niscaya kalian binasa. Salah seorang ulama salaf mengatakan, Maha suci Allah, Dia telah memberi jalan keluar bagi kaum muslimin, yakni tidak akan keluar dari keempat golongan manusia yang dipuji tadi, dan tidak termasuk golongan yang kelima, yaitu golongan yang binasa. Golongan yang kelima atau golongan yang binasa ini yaitu seseorang yang bukan alim, bukan penuntut ilmu, bukan penyimak yang baik, dan bukan pula orang yang mencintai ahli ilmu. Dialah orang yang binasa. Sebab barang siapa membenci ahli ilmu, berarti ia pasti mengharapkan kebinasaan mereka. Dan barang siapa yang mengharapkan kebinasaan ahli ilmu, berarti ia menyukai padamnya cahaya Allah di atas muka bumi. Demikianlah yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Menghormati ulama termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memuliakan orang tua yang muslim, orang yang hafal Al-Quran tanpa berlebih-lebihan atau berlonggar-longgar di dalamnya, dan memuliakan penguasa yang adil. Mengolok-olok dan memandang rendah ahli ilmu dan orang soleh termasuk sifat orang kafir dan salah satu cabang kemunafikan, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, di antaranya yaitu kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 212. Jadi sudah jelas bahwa mengolok-olok dan memandang rendah ahli ilmu dan orang soleh adalah termasuk sifat orang kafir dan salah satu cabang kemunafikan. Mengolok-olok para ulama saja termasuk cabang kemunafikan dan salah satu dosa besar, apalagi mengolok-olok nabi-nabi Allah. Semoga kisah Nabi Hanzalah ini bisa menjadi renungan kita agar menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.